Yuk, Tarik nafas ya. dulu. Yuk, Oke. Bang Yakub dan Pak Berdi dan Bang Effendi. Ya. Ini ada berulang lagi nih Dr. Rismon, Pak terkait menyebutkan soal Tito Karnavian dan juga Pak Krisnamukti. Menanggapinya gimana, boleh? Terima kasih kawan-kawan. Saya mau jelaskan ya, yang tentang Pak Tito, Iya. mantan Kapolri kita, sekarang adalah Menteri Dalam Negeri kita. Itu adalah putra terbaik di kepolisian, supaya tahu. Tahun 1987 akabrinya itu lulus, dapat penghargaan Adi Makayasa. Kedua, dia putus sekolah pernah di Inggris, lulus yang terbaik. Ketiga, pernah sekolah juga di Auckland. Terus keempat, dia pernah juga di Nanyang University Singapore. Jadi pernah sekolah di Amerika segala macam ya. Jadi ini Rismon kalau bicara, kan dia berkata apa yang dia bicarakan? Dia bilang penipu. Terus? Manipulasi. Ini dia pembicaranya, saya putar ya, Ya. yang dia bicara dia nih ya. Membongkar kasus Jelas tidak? Jokowi ini bang, dengan segala risikonya bang. Jelas lah udah sampai sini ya kan. Bahkan di kasus Jessica Wongso, saya tantang itu Tito Karnavian, Krisnamukti, Muhammad Al-Azhar penipu. Tito Karnavian, ingat tahu. Kilometer 50. Sampai hidup saya habis nafas saya kejar kok. Tito Karnavian penipu, manipulasi barang bukti digital. Pakai Irexop, remake dan Irexop, otak-atik, mengaburkan barang bukti digital. Seorang anak bangsa, 20 tahun dipidana, 8 tahun di penjara, 4 tahun, 4 bulan di insentif. Tito Karnavian, sudah 1 tahun lebih saya maki-maki Anda. Gak berani menantang saya kali pengadilan. Nah ini, jadi supaya tahu ya ini, kalau andai kata dia tidak puas, dia kan bisa ke pengadilan, bisa apa PK kayak apa segala macam, ya. Tapi ini langsung mengata-ngatai putra yang terbaik, putra Indonesia, mengatain kata-kata yang begitu kasar. Jadi saya lihat ini, Rismon ini selalu menyerang orang-orang yang terkenal. Ya. Nah, kalau andai katanya dia tidak terbukti atau tidak minta maaf, akan kita laporkan. Ini namanya seolah-olah pencemaran nama baik juga, ya. Ya. Bikin membuat gaduh di Indonesia Ujaran dan kebencian. ujar kebencian dan Fitnah. tidak membuat kepercayaan kepolisian ini Ya. berkurang karena Statementnya. statement yang kurang benar ini. Masa ngatain kasar sekali begitu? Ya. Nah, coba Berbi. Oke, jadi kami duga di sini Rismon ini pansos karena aneh ya, kok setiap ada orang terkenal dia langsung bicara ujaran kebencian gitu kan, sebetulnya tidak boleh. Kalaupun bicara juga langsung nyebutin nama, langsung kesel, langsung ini, langsung itu, harusnya kan ada inisial atau apa. Tapi ini kan terlalu vulgar sih, mungkin karena dia merasa dia juga dokter forensik kan gitu ya. Iya. Jadi dia merasa mungkin ya itu udah liftingannya atau bagaimana, kita nggak tahu. Tapi yang jelas saat ini kita kami pengen menunjukkan ya udah, karena saya kan promotor untuk combat fighter ya, dari tinju, muang thai, kungfu. Jadi lebih baik daripada bacot-bacot aja, udah kita adain aja. Adain aja. Kalau mau pansos, begitu nggak? pansos. Ya, kayak Sekalian ya kan. sekalian. Mau lawan siapa Mau nanti lawan kita siapa? cari Nanti lawannya. kita cari lawannya saat- Ya. nah. Karena Terus? kan bahaya ini kalau Ya. bicara-bicara seperti itu, karena politik sekarang di Indonesia kan lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. Kenapa dia nggak diladenin ya? Mungkin pasti kan ada sesuatu, ya Ya. kan? Karena dan dia juga harus membuktikan omongannya. Dia sudah mendalilkan penipu, manipulasi, ya kita lihat mana bukti-buktinya. Apalagi mengatakan laboratorium forensik gitu Iya, ya, iya, betul. tidak benar. Nah, coba Gimana Pak? jelaskan masalah forensik. Ya, baik, saya tambahkan pada teman-teman wartawan. Ya. Memang pernyataan Dr. Rismon Sianipar ini pertama berdampak pada kegaduhan masyarakat. Ya. Kedua, membuat masyarakat ini menurun kepercayaannya kepada lembaga-lembaga penegak hukum, terutama Polri. Seorang mantan Kapolri yang begitu banyak prestasi Ya. diserang
sangat tidak berdasar begitu. Dr. Rismond ini mengungkap perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu mengangkat kembali perkara Jessica Wongso yang menyebut di situ Pak Tito itu melakukan rekayasa dan manipulasi, dituduh fitnah dan bahkan dituduh sebagai pengkhianat bangsa. Ini kan pernyataan yang sangat tidak etis dan tidak patut begitu. ya. Jadi patut kita duga Rismond ini seperti yang disampaikan, mencari panggung sandiwara dia, ya. Jadi dia hanya mencari panggung untuk popularitas saja. Maka kalau dia tidak minta maaf, mungkin Kami akan akan kita laporkan. menempuh jalur hukum melaporkan beliau gitu. Iya, ujar kebencian. Ya. betul. Ya. Jadi bila mana masalah forensik ini dikatakan yang seperti apa? Kemungkinan banyak kalau hal ada yang- katanya ada masalah Yang dia perkara. serang begitu. Terutama kinerja Mabes Polri di bidang forensik. Ya, Beliau meragukan hasil-hasil forensik yang dikeluarkan oleh Mabes Polri. Ini bisa kan berakibat membahayakan ini. tidak Ya. fatal. betul. Sementara kinerja laboratorium forensik Mabes Polri itu sudah diakui gitu tidak hanya di Indonesia tapi juga negara luar mengakui sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Susnodo Adi sebagai mantan Kabar Eskrim begitu. Jadi pernyataan Rismondnya sangat disayangkan begitu. alumni dari Itu barangkali. Nah, ini dia. bukan polisi kayak saya, alumni dari Akademi Kepolisian. Saya ini akabri zaman dulu. Mereka memang kemahirannya itu, dan Pak Roy tahu persis kok. Kalau ada bom nggak apa, ya. Tapi mudah-mudahan mereka dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, Pak Susno. Kalau urusan laporan nggak boleh. Saya sebagai kabar eskrim, apalagi saya nggak ngerti ini, saya nggak ngerti tentang kimia forensik. Saya katakan H2+O jadi timah gitu, nggak mau dia. Jadi apa? Nah, jadi ini aja sudah diterangkan sama mantan Barreskrim. Nah, coba apa lagi? Ya, jadi kita minta kepada Dr. Rismond ya untuk mencabut pernyataannya, minta maaf. Ya. Kalau tidak dilakukan mungkin kita akan Melaporkan. melakukan langkah hukum untuk melakukan pelaporan Ya. terhadap fitnah dan ujaran kebencian yang dia sampaikan melalui media sosial gitu. Dan ingat Rismond, kamu jangan suka sombong. Ya. Ya. Andai kata saya nih, ya. Satu hari ini saya ya. Tidak tidak dilayani sama polisi. Satu hari aja tidak dilayani. Coba kalau nggak rumah saya bisa disamperin sama penjahat. Ya. Ingat, jangan sombong. Ada polisi, masih aman ini Indonesia. Dan kita juga termasuk negara-negara aman. Jadi kamu jangan merusak citra polisi. Ya. Oke? Dan banyak lagi kamu sebut jenderal-jenderal yang lain-lain, kamu sebut itu. Semuanya ya. Ada Ya, beberapa bukan ya. satu aja. Ya, ada beberapa. Krishna Mukti kamu sebut juga. Ya. Ada lagi beberapa. Ada barang buktinya semua itu. Jangan salah sedikit-sedikit. Oh, Pak Bro, ini bagaimana? Ini ban saya di ini. Apa benar itu? Janganlah seolah-olah kamu berpolitik mengadu-ngadu yang nggak mungkin. Pak Bro itu orang pintar, presiden kita orang pintar, ya. Dan saya cukup kenal lama orangnya, baik orangnya dan bijaksana. Oke. Terima Bang, kasih. Berarti kalau secara pribadi kenal nggak sih Bang personal itu? sama Oh Dr. kenal, saya kenal. Karena kita ini budak-budak Palembang kita nih kan. Iya, Supaya orang tahu Palembang. bapaknya itu orang pintar juga memang. Orang tuanya Pak Tito itu, Iya. ya. Berarti udah sempat negor secara langsung by phone atau Enggak, kalau kita ini spontan aja sebagai warga negara aja, Iya. begitu warga negara yang baik, yang pernah Prihatin, merasakan prihatin. adanya polisi ini aman gitu, rasanya aman. Ya kalau katanya negara Amerika aja kan biar bagaimanapun juga tetap aja ada lah, ada kejahatan-kejahatan biasa itu mekanisme yang hidup kan begitu. Jadi nggak ada tuh satu negara yang 100% hidup. Saya berapa kali ke Swiss juga gitu. Tapi tetap aja ada, 1-2 ada gitu. Biarpun paling rendah itu Swiss itu negara yang paling rendah kejahatannya gitu.
Saya udah 5 kali ke sana ke Swiss. Jadi saya tuh udah tahu ini kok hebat sekali nih orang, saya bilang gitu. Bang, kalau misalnya tiba-tiba nanti dia ada permohonan maaf